Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Cukup banyak nikmat masih diberikan oleh Allah kepada kita. Sampai sore hari ini nikmat itu masih diberikan oleh Allah. Itu terbukti kita masih bisa melaksanakan berbagai macam hal kebaikan. Salah satunya adalah mengaji, membaca kitab suci dengan lisan kita, kemudian mendengarkan yang kita baca. Dan terus sampai pula kita mendengarkan pengajian-pengajian, maka itu adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang terbaik. Di dalam hadis Rasulullah yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, orang yang belajar itu disamakan dengan berjihad dan pahalanya seluas langit dan bumi beserta isinya. Dan malaikat diturunkan oleh Allah ketika ada majlis ilmu ataupun majlis ilmi, bahasa Indonesianya apa? Ketika ada pengajian. Cuma tak nampak kita malaikat itu datang yang diutus oleh Allah. Kemudian solawat beriring salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita juga cukup banyak bersolawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan dengan solawat yang kita ucapkan nanti kita akan mendapatkan syafaat, yaitu pada hari yang kita semuanya pasti mengalaminya. Dan hari ini mudah-mudahan insya-Allah kita bisa siap dan mampu melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga dalam kehidupan bernegara. Pertama sekali hormat saya kepada ahli bait sekeluarga yang telah bersusah payah sehingga terlaksana acara ini. Sering kali mengaji sini, ya? Iya. Kalau tetanggamu juga menumpang. Oh, menumpang ya? Menumpang wah. Aku pun nanti menumpang juga ini kemarin ikut saya. Gampang itu, Pak. Gampang itu. Agak sering kurasa kemarin kan itu. Karena itu tetangga-tetangga mana yang menumpang. Kemudian hormat saya juga kepada seluruh hadirat dalam rangka kita kembali melanjutkan kajian-kajian kita ataupun mengulang tentang persoalan-persoalan Islam ini. Memang kalau kita baca penjelasan para ulama, rumah yang terbaik itu termasuk rumah di rumah itu sering mengaji. Itu adalah termasuk rumah yang terbaik, bukan cuma baik, terbaik. Karena seringnya diadakan di rumah itu pengajian. Baik itu pengajian membaca kitab suci, memahaminya, seterusnya mengamalkan, ataupun kajian-kajian seperti yang kita buat sore hari ini. Maka sebenarnya kalau jatuhlah kepada rumah kita sebuah pengajian, pas nomornya, jangan kita tolak.
jauh berkah dan rahmat Allah dari rumah kita. Jauh. Terima saja, kan tidak ada perjanjian suka makan apa, tak ada kan? Cuma memang capek lah pula. Menggeseri kerusi kan capek lah. Capek lah. Membontang tikar memang capek lah pula. Capeknya tu itulah dia kebaikan tu. Apa judul yang kita angkat di sore hari ini? Judul yang mau kita angkat adalah persoalan kejujuran. Itu dulu kita angkat. Kita sering mendengar bahasa apa? Jujur. Setiap kali dan setiap hari kata-kata kejujuran itu sering dilontarkan pada lisan kita, dan juga sering lidah kita, telinga kita mendengar kalimat jujur. Maka kalau kita buat pertanyaannya, apakah kita sebagai seorang muslim juga dituntut untuk berlaku, dituntut untuk melaksanakan, dituntut untuk berniat, baik itu perbuatan dan juga kemauan terhadap kejujuran? Sebenarnya iya. Dan kejujuran inilah sebenarnya yang paling sulit termasuk diamalkan oleh manusia. Maka Islam datang Islam, termasuk sifat Rasul itu apa? Sifat Rasul itu jujur, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Maka kejujuran itu adalah sebuah nilai yang ditunjung tinggi oleh Islam. Dan orang jujur itu termasuk orang yang elok. Maka Rasulullah dari sekian sifat-sifatnya, termasuk ada satu sifatnya yaitu jujur. Maka ketika kita berislam, ada orang yang jujur, bagaimanapun orangnya itu akan disanjung masyarakat, karena nilai kejujuran itu belakangan mulai hilang dari manusia. Walaupun terkadang manusianya itu solat, walaupun terkadang manusianya itu sering mengaji, walaupun terkadang manusianya itu sering mendapatkan ilmu-ilmu Islam, tapi terkadang dalam praktek mau kita tak jujur. Itu bukan hanya kepada masyarakat biasa, bisa juga terkena kepada masyarakat yang memahami Islam tapi dia tak jujur. Bisa juga hal itu terkena kepada pemimpin-pemimpin kita yang sudah diamanahkan oleh Allah kepemimpinan, dia tak jujur. Maka kejujuran itu sebenarnya sesuatu yang sangat mahal ketika kita bisa mengamalkannya. Hadirat yang dirahmati Allah, di dalam kitab Imam Al-Ghazali ada 5 hal dalam bentuk kejujuran. Jadi Imam Al-Ghazali dia ini banyak mengarang tentang sikap dan perilaku manusia sehari-hari yang tidak dijumpai dalam kitab yang lain. Tetapi hal itu ketika kita pahami, termasuklah yang kita kaji di siang hari ini, itu sangat penting kita pahami. Nomor 1 apa? Jujur dalam perkataan. Ucapan kita dituntut oleh ajaran Islam agar senantiasa jujur. Wa qulu qawlan sadida. Apalagi nanti kalimat-kalimat teks Arabnya. Wa qulu qawlan kabira, macam-macam. Artinya ucapkanlah ucapan